pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 20 Februari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Pemda Gayo luwes antar warga kampung Agusen ke Huntara. Kemudian peraturan jam jualan takjil Ramadan di Aceh mulai 16:30 waktu Indonesia bagian Barat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh mengatur jam operasional pedagang takjil selama Ramadan guna menjaga ketertiban, kenyamanan, dan kekusyukan ibadah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita. Pedagang takjil di Kota Banda Aceh diimbau mulai berjualan setelah pukul 16.30 WIB atau usai salat asar selama bulan suci Ramadan. Sementara pada malam hari, aktivitas jual beli diperbolehkan kembali setelah salat tarawih, yakni pukul 21.30 WIB. Imbauan tersebut merupakan bagian dari seruan bersama yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banda Aceh guna menjaga ketertiban, keamanan, serta kekusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah selama Ramadan. Kepala Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan pengaturan jam operasional pedagang dilakukan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan tertib. Seruan bersama sudah disampaikan bahwa untuk yang berjualan takjil dan lain-lain kita berharap dilaksanakan setelah sholat asar, yaitu jam 16.30. Kita berharap warga masyarakat mematuhi ini untuk kenyamanan kita bersama. Demikian juga dengan pada saat pelaksanaan sholat tarawih. Sholat tarawih sudah diimbau para pemilik usaha tidak melakukan usahanya sebelum selesai pelaksanaan sholat tarawih. Pukulnya kira-kira pukul 21.30 dibolehkan kembali untuk para pemilik usaha ini melaksanakan usahanya. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan agar aktivitas perdagangan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah masyarakat, terutama pada waktu-waktu utama seperti menjelang berbuka dan saat pelaksanaan salat tarawih. Rizal juga menegaskan bahwa Satpol PP dan WH akan melakukan pengawasan di lapangan dan mengambil tindakan terhadap pedagang yang tidak mematuhi aturan. Pemerintah berharap masyarakat dapat mendukung kebijakan ini demi terciptanya suasana Ramadan yang tertib dan kondusif di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Etnis Tionghoa menyambut baik kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh yang mengizinkan aktivitas jual beli makanan bagi non-muslim di pagi hari selama Ramadan. Selengkapnya dilaporkan rekan Tisi Maulidia Putri.
Kebijakan pemerintah yang mengizinkan aktivitas jual beli makanan khusus non-muslim untuk menu sarapan seperti nasi, mie, kue, dan sebagainya di Pasar Kartini Penayung, Kota Banda Aceh hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat selama Ramadan disambut baik oleh pedagang maupun masyarakat setempat yang mayoritas etnis Tionghoa. Salah seorang pedagang kue basah, Siufa, menjelaskan kebijakan ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di saat ia tidak dapat berkeliling untuk berjualan di pagi maupun siang hari. Selain sebagai penopang ekonomi, dapat membantu warga yang tidak berpuasa untuk memperoleh makanan, termasuk bagi para pendatang atau wisatawan non-muslim. Pasti senang lah Bu, karena kan kita kalau enggak kan susah, apalagi puasa gini kan lain nggak bisa kita kerjakan. Biasa saya keliling kok jual kue. Ini karena puasa kan nggak bisa keliling, makanya jual di sini. Kan kadang orang mau beli susah, apalagi kadang ada pendatang kan. Kadang mau makan siang aja payah Bu. Pasar beli pagi untuk makan siang orang nih. Kalau sore memang udah banyak, kalau untuk makan malam udah banyak, dan sore pun udah banyak. Sebagaimana yang diketahui, pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan seruan bersama untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan syariat Islam selama Ramadan, termasuk meminta non-muslim untuk menghormati pelaksanaan ibadah puasa, makan dan minum secara tertutup, serta larangan berjualan mulai imsak hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Adapun Pasar Kartini Penayung setiap tahunnya menjadi lokasi yang diizinkan untuk berjualan dengan pengaturan batas waktu dan mendapat pengawasan langsung dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH. Kebijakan ini mencerminkan kuatnya toleransi antar umat beragama di ibu kota Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Mendengar pusat jajanan takjil di Jalan Tuanku Pulau di Baruh, Banda Aceh menjual berbagai aneka ragam kuliner tradisional dan kekinian. Salah satunya adalah sambai on pegaga yang dijual hanya saat berbuka puasa. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana. Pusat jajanan takjil di Jalan Tuanku Pulau di Baruh, tepatnya di kawasan dekat kantor Pegadaian Banda Aceh, mulai dipadati warga yang berburu menu berbuka puasa selama bulan suci Ramadan. Keramaian biasanya mulai terlihat sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Warga berdatangan untuk membeli berbagai makanan dan minuman segar yang dijajakan pedagang, mulai dari takjil ringan hingga makanan berat untuk berbuka. Di lokasi ini sekitar 50 lapak pedagang menawarkan beragam kuliner, termasuk makanan tradisional khas Aceh seperti sireboh, lemang, dan sambai on pegaga. Selain itu tersedia juga aneka kuliner kekinian yang diminati berbagai kalangan. Salah satu pedagang, Husna, yang menjual sambai on pegaga mengatakan kuliner tradisional tersebut masih menjadi favorit masyarakat. Menurutnya sambai on pegaga memiliki keunikan tersendiri karena diracik dari 24 jenis dedaunan dan dipercaya memiliki khasiat bagi kesehatan. Kuliner dari orang Aceh, dari nenek moyang, tapi dia puasa aja. Oh, puasa aja yang ada, Bu? Kalau hari biasa nggak ada, Bu? Karena bunganya itu, dia itu juga puasa. Itu apa aja, Bu, yang ada, Bu, di dalam campuran bunga? Daunnya ada daun pegaga, daun paleman, daun apa itu yang pokoknya daun kemedeng, ada daunnya, daun jeruk, bunga kala. Pusat jajanan takjil ini tidak hanya dikunjungi umat muslim, tetapi juga masyarakat non-muslim yang turut berburu aneka kuliner. Keberadaan sentra takjil tersebut menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi musiman yang membantu meningkatkan pendapatan pedagang selama bulan suci Ramadan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Paseh, Aceh Utara. Sebanyak 55 keluarga penyintas banjir di Desa Blang Nalung Mameh, Kecamatan Muara 1, Kota Luxmawe, mulai menempati hunian sementara atau huntara yang dibangun oleh pemerintah. Berikut dilaporkan Dewi Mohata.
Sebanyak 55 keluarga penyintas banjir di Desa Blang Naleng Mameh, Kecamatan Muara 1, Kota Loksmawe mulai menempati hunian sementara atau huntara yang dibangun oleh pemerintah. Kunci huntara diserahkan langsung oleh Wali Kota Loksmawe pada Senin 16 Februari 2026 lalu. Meski sudah bisa ditempati, fasilitas di dalamnya masih sangat terbatas. Warga hanya menerima matras, kipas angin, dan bantuan logistik untuk kebutuhan beberapa hari. Sementara tempat tidur yang layak, lemari, hingga dapur umum belum tersedia. Akses air bersih pun masih minim, bahkan sebagian warga mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti mandi dan buang air, terutama saat hujan deras membuat area sekitar becek dan rawan tergenang. Seperti yang dikatakan oleh Jamila, salah seorang warga penyintas korban bencana. Memang kalau kita bilang daripada di barak sana lebih banyak, lumayan di sini lah dikit. Tapi inilah kondisinya kami ini kayak gini, hujan semalam lebat angin, pikir dibawa lagi sama arus tuh. Karena di depan kayak gini ya Allah, beceknya, air nggak ada. Kita pagi-pagi nggak tahu kemana, mau buang air kecil aja nggak tahu kemana. Menanggapi keluhan tersebut, Wali Kota Sayuti menjelaskan bahwa pembangunan fisik huntara menjadi kewenangan BNPB, sedangkan penyediaan perabotan dan perlengkapan dasar merupakan tanggung jawab melalui Dinas Sosial setempat. Ia memastikan proses pengadaan tempat tidur dan fasilitas pelengkap sedang berjalan dan ditargetkan segera disalurkan. Bahkan jika diperlukan, pemerintah kota akan menggunakan sumber daya yang ada sembari menunggu distribusi dari pusat. Hingga kini, pemerintah kota Loksmawe juga terus bernegosiasi dengan pemerintah pusat terkait pembangunan hunian tetap atau huntap guna memastikan korban bencana memperoleh tempat tinggal permanen yang layak dan aman. Ya, pendengar dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Ya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Cut Nyak Dien, Nagan Raya menghimbau masyarakat waspada adanya potensi hujan lebat di wilayah barat selatan pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Cut Nyak Dien, Nagan Raya mengimbau masyarakat waspada potensi hujan lebat di wilayah barat dan selatan Aceh. Hal itu disampaikan oleh Prakirawan Cuaca BMKG Yoga Al-Ma'ruf saat diwawancarai RRI. Kondisi cuaca masih adanya potensi hujan sedang, intensitas sedang hingga lebat di seluruh wilayah barat hingga selatan Aceh, khususnya pada sore hingga malam hari, Bang. Yoga menyebut penyebab dari adanya potensi hujan lebat tersebut diakibatkan oleh adanya beberapa gangguan dinamika atmosfer yang disebabkan oleh aktifnya MGO fase 3 yang berpengaruh pada penguapan di wilayah Provinsi Aceh. Selain itu, Yoga juga menyebut adanya belokan angin atau konvergensi yang menyebabkan penumpukan massa uap air, massa udara yang berada di Provinsi Aceh, khususnya di barat selatan Aceh. Selain hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, Yoga juga mengimbau masyarakat untuk waspada adanya potensi petir dan angin kencang di wilayah barat selatan Aceh. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menghindari lokasi-lokasi yang berpotensi adanya pohon yang rawan tumbang akibat terpaan angin kencang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah daerah Gayo Luwes antar langsung warga kembali ke desa Agusen untuk menepati huntara pasca bencana warga Agusen mengungsi di BLK Blang Kejeren. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin. Warga kampung Agusen yang sebelumnya mengungsi di BLK akhirnya kembali ke kampung halaman setelah terdampak bencana 2 bulan lebih. Kepulangan itu menjadi awal kebangkitan masyarakat untuk menempati hunian sementara atau huntara yang telah dibangun di titik lebih aman di kawasan Desa Agusen, Kecamatan Blang Kejeren. Bupati Gayo Luwes Suhaidi langsung mengantarkan warga ke lokasi huntara dan memastikan kesiapan fasilitas.
Kemudian untuk Agusen, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini ke arah huntara yang selesai 100%. Mungkin hanya baru sebahagian. Mungkin kita utamakanlah Pak Pengulu kahe, siumahe manut-manutnya, kita masuk nelpone. Si selebihnya mungkin sementara kejap. Mungkin kita numpang mulai kejap, rumah tetangga, dan seluruh-seluruh keselena. Tapi yang jelas, kami terus memantau rumah wakil, Bapak-Bapak semua di sini, memantau terus untuk pemulihan Kampung Agusan. Jadi ya Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir. Itu sudah menjadi tanggung jawab dan tugas kami ya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat kami dan khususnya di Kampungan Agusan ini. Disebutkan, selain hunian, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan 3 juta rupiah per kepala keluarga untuk perlengkapan rumah tangga dan 5 juta rupiah untuk pemulihan ekonomi. Dana tersebut diharapkan dimanfaatkan untuk usaha produktif seperti berkebun dan berdagang. Pemerintah juga merencanakan pembangunan sekolah di kawasan hunian tetap agar anak-anak tidak perlu menempuh jarak jauh untuk bersekolah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Luk Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengeluarkan himbauan kewaspadaan kepada masyarakat terkait potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Selengkapnya dilaporkan rekan Razi Arda. Cuaca di Kota Sabang Perandan pada awal Ramadan terpantau mulai kurang bersahabat. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya curah hujan tinggi yang berdampak pada aktivitas masyarakat, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan dan wilayah perairan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sabang Syahrial mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap perubahan cuaca tersebut. Ia secara khusus meminta para nelayan untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca sebelum melaut demi menghindari risiko kecelakaan di laut. Di Sabang begitu angin barat atau angin timur, dia ada kondisi yang sifatnya memuncak ya, seperti angin lebih kuat, curah hujan mulai padat, banyak segala macam. Nah, tentu kepada kawan-kawan yang masih melaut atau nelayan untuk agar dikurangilah jadwal melaut dan segala macam. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk menghindari beraktivitas di bawah pohon-pohon besar, terutama saat angin kencang dan hujan. Hal ini guna mengantisipasi kemungkinan patahnya dahan atau ranting yang dapat membahayakan keselamatan. Kemudian kepada wisatawan yang berwisata di Kota Sabang, tolong diperhatikan kondisi cuaca di Kota Sabang. Alhamdulillah di Kota Sabang secara umum aman, tapi ya kita tetap waspada. Kenapa yang namanya bencana itu kan nggak bisa kita prediksi ya. Mungkin dari ini aman, bisa jadi satu jam kemudian berubah. Meski demikian, hingga saat ini kondisi Kota Sabang masih terpantau aman dan kondusif, termasuk untuk dikunjungi oleh wisatawan. Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan siap mengambil langkah cepat apabila terjadi perubahan situasi cuaca yang signifikan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari 0 km Indonesia, Sabang Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar, Wali Kota Subulu Salam meninjau pembangunan sekolah rakyat senilai 252 miliar rupiah di Sikalondang. Proyek raksasa garapan PT Waskita ini ditargetkan tuntas Juli demi meningkatkan kualitas pendidikan daerah. Dan berikut selengkapnya dilaporkan Juprianto. Wali Kota Subulu Salam Haji Rasid Badjin meninjau langsung proses pembangunan sekolah rakyat permanen di Desa Sikalondang, Kecamatan Simpagiri.
Proyek strategis itu menandai langkah besar bagi peningkatan infrastruktur pendidikan di wilayah pantai barat selatan Aceh dengan target menjadi pusat pembelajaran modern di daerah Kota Sebulu Salam. Nilai kontrak pembangunan fasilitas pendidikan permanen tersebut mencapai angka fantastis sebesar 252 miliar yang dikerjakan oleh PT Waskita sebagai pemenang tender. Kehadiran sekolah dengan skala besar ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana belajar tetapi juga menjadi tonggak sejarah kemajuan infrastruktur pendidikan di kawasan pantai barat selatan Aceh. Wali Kota Sebulu Salam menegaskan bahwa latar belakangnya yang berasal dari dunia pendidikan menjadikan proyek ini sebagai prioritas utama dalam masa kepemimpinannya. Menurutnya pengerjaan proyek ini diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan dari masyarakat lokal. Pembangunan sekolah rakyat permanen dengan senilai kontrak 252 miliar yang dimenangkan oleh PT Waskita, dan alhamdulillah juga sudah mulai bekerja. Mereka nanti per hari lebih kurang 400 sampai 600 orang yang akan bekerja, yang insya Allah akan diwacanakan selesai pada bulan Juli dan siap menampung murid 1.170 lebih. Ditambah dengan guru-gurunya lebih kurang nanti akan ada orang di sana 1.200 orang. Setelah selesai bangunan ini dirancang untuk mampu menampung lebih dari 1.170 murid serta didukung oleh ratusan tenaga pengajar profesional guna menjamin kualitas pendidikan yang mumpuni. Demikian Juprianto melaporkan. Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.